selamat datang di Andres Adil Entertainment di segmen yang spesial banget namanya PSK Podcast sama kita. Hari ini aku datengin bintang tamu yang harusnya kalian sudah hafal. Kayak di semua platform ada si cantik ini. Kita sambut sama-sama Jessica Rinrada. Hai. Halo Kak. Kenapa Rinrada? Itu kan nama Thailand banget ya? Nama Thailand banget. Kenapa? Ya. Emang ada trust dari Thailand yang nama akhirnya itu. Kayaknya aku tahu deh. Dia terkenal banget ya? Terkenal banget. Ada Rinrada. Ngefans banget aku sama dia. Jadi inspirasinya dia. Wow. Tapi kan dia emang pure orang Thailand kan? Iya. Si Rinrada ini apa jadi selebriti dia di sana? Iya, artis selebriti. Nah, titik kamu ngelihat dia itu dari mana? Sosmed kah? Film? Series? Sosmed. Dari sosmed. Suka stalking aja Instagram dia. Awal nemunya karena? Muncul di explore Instagram. Berarti dia lagi senaik itu. Iya. Muncul di kamu. Betul. Terus kamu kayak komen kayak dia. Iya. Iya. Berarti baru dong? Enggak ya? Berarti Jessica juga bisa dibilang ngerubah apa yang ada di diri kamu juga di sana. Iya. Thailand. Sedikit banyak ya di Thailand. Selain di Thailand? Di Thailand semua. Full di Thailand. Full di Thailand. Wow. Gimana hari ini? Happy banget aku bisa ketemu sama kamu. Iya, aku juga Makasih happy. udah mau nempatin sama-sama waktunya. Tapi di sini jangan nangis-nangis ya. Oh, enggak dong. Enggak boleh ya. Kita harus tergantung happy. Nanti dipancing enggak? Gila kamu. Aku ngeliat kamu di manapun itu, termasuk di sosmed. Aku bilang ini orang. Aku nggak percaya kamu trans awalnya. Oh ya. Masa sih gitu. Sampai akhirnya kamu keluarin suara lucumu itu. Iya. Baru oh iya benar gitu. Nah secara looks enggak sih, nggak kelihatan sama sekali. Even aku sekarang ngelihat kamu, aku nggak percaya kamu trans, jujur. Oh ya. Ya, aku tidak percaya gitu. Gini, waktu kamu ingin mengubah apa yang ada di diri kamu, bayangannya udah jadi kayak gini atau ternyata ekspektasinya malah lebih? Lebih. Gak expect bakal kayak yang orang muji secantik ini, tapi aku belum kayak ngerasa yang cantik banget gitu. Tapi orang itunya ngatainnya tuh udah cantik banget, udah perfect, nggak usah dirubah-rubah lagi kayak gitu. Emang apa yang mau dirubah lagi? Emang gak ada. Emang udah segini kan? Udah segini tapi kayak ngerasa aku biasa aja, nggak yang cantik kayak orang yang bilang udah cantik banget ternyata aslinya kayak gitu. Karena banyak banget orang yang kenal aku di sosmed, akhirnya ketemu gitu kan, ketemu cantik banget aslinya, kayak masih biasa aja akunya. Tapi iya lagi. Nggak peres ya, aku orangnya objektif. Aku sangat objektif. Dan iya lagi kayak 100% perempuan dengan cantiknya. Dan kayak masalahnya gini loh, the way kamu bergerak, the way kamu bersikap, menatap orang dan bicara, itu emang cara perempuan banget sih menurut aku. Iya. Jadi makanya kayak didukung sama visual, jadi kayak udah jadi gitu. Menyempurnakan jadinya. Gimana nih setelah keliling-keliling kemana-mana, respon keluarga, teman-teman terdekat atau orang-orang? Karena kan nggak bisa dipungkiri bahwa Jessica sekarang semakin orang semakin kenal, semakin tahu, mungkin followers semakin banyak. Gimana responnya? Happy tapi ada minusnya juga sih, kayak gak punya privasi kan jadinya. Itu selamat datang di dunia entertainment, tidak punya privasi. Pesan mama tuh ya udah jaga sikap aja, jaga sikap sama orang baru yang ketemu gitu, itu pesan mama. Terus jaga juga circle pertemanan. Ya. Sedekat itu ya sama mama ya? Dekat banget, apapun aku cerita. Ma habis ketemu ini, ma habis itu sama ini, enak banget orangnya kayak gitu. Oh iya. Kayak hal-hal simple gitu, hal receh yang nggak harus diomongin biasanya ya anak remaja gitu, yang jaim sama orang tua gitu. Apapun hal-hal simple pasti ngomong ke mama. Biasanya kayak 23 ke atas tuh udah kayak malas gak sih deket sama orang tua? Bener-bener. Tapi kamu kayak malah makin dekat. Kalau sama papa? Sama juga. Tapi nggak sedekat kayak mama. Karena kayak aku ke mama. Kaku mungkin ya. Karena papa kan mungkin banyak diam juga. Jadi seperlunya aja kalau aku tanya. Kalau mama apapun bisa dibahas lah. Gitu. Sefrekuensinya sama mama. Tapi kamu anak keberapa sih? Aku anak ketiga. Anak pertama sebenarnya yang masih hidup. Kakakku 2 udah nggak ada. Wow. Dari lahir? Apanya? Nggak adanya. Yang kakak pertama umur 13 tahun udah nggak mau meninggal. Yang kedua meninggal dalam kandungan. Oke, berarti kamu bontot. Dan satu-satunya sekarang berarti jadinya ya? Enggak, ada adik. Oh, ada adik jadi lagi. Jadi anak mau papa 4. Oh, oke.
Sisa 2. Sisa 2. Sama yang bontot sama adik deket juga? Gak sedekat dulu sih. Aku kepo sama percintaan kamu deh. Iya boleh. Dunia asmara kamu gitu. Tapi bentar, aku tadi sempat nge-highlight gak sedekat dulu sama adik. Why? Ya karena dulu mungkin ya, dulu waktu kecil gitu deket tuh sebagai adik kakak sama-sama cowok gitu ya. Jadi sekarang tuh aku udah transisi kayak gini, kayak ada batasan gitu, kayak ngerasa ya aku juga ngerasa kehilangan sosok menjadi kakak buat adik aku. Dulu aku kayak yang ngelindungi banget, kayak yang protect banget ke adik aku. Sekarang tuh kayak ya udah dia hidup sendiri, aku hidup sendiri, punya hidup masing-masing. Yang membatasi Jessica-nya atau adiknya? Mungkin dari adik aku ya. Dia kaget atau dia gak suka sama perubahanmu? Gak suka awalnya. Paling berontak banget adik aku dulu, sampai ngeliatin aku gak bisa ngebanggain orang tua, malu-maluin orang tua kayak gitu. Segitu dia kecewanya. Segitunya. Respon kamu saat itu? Gak bisa ngomong apa-apa. Emang iya apa yang diomongin adik aku. Oke, kita sekarang bahas asmaranya Jessica aja. Boleh. Daripada sedih. Betul, aku mau menghindari itu. Aku tidak mau nangis-nangisan. Aku mau ketemu kamu, mau happy. Iya. Mantan terakhir? Kenapa nih? Atau sekarang punya pacar? Enggak ada. Udah 1,5 tahun ini. Berarti terakhir putus 2021. Ya, 2021. Akhir kayaknya. Akhir. Iya. Itu mantan di Solo? Sekitar Solo juga. Oke. Tapi jauh, 2 jam dari Solo kota. Surabaya, Malang. Kayak sini ke Tangerang tadi. Iya luar biasa loh, dia dari sini dari Tangerang ke sini loh. Oke. Wah, aku gimana ya? Kok aku mau nanya sungkan-sungkan ya? Gak apa-apa, lepaskan. Oke. Itu waktu itu Jessica sudah menjadi Jessica. Sudah. Berarti cowok dong. Apanya? Mantan ya? Cowok. Iya cowok. Aku gak ada ketertarikan sama sekali ke cewek. Iya. Gak ada ketertarikan sama sekali ke cewek. Dari dulu? Dari dulu. Sampai detik ini? Sampai sekarang. Terus kalau aku mau tau deh, Jessica tuh ngeliat cewek gimana sih? Iya, as a friend biasa, kayak teman. Kalau misal ada teman cewek kenalan gitu, ya udah kayak teman aja. Jadi teman, gak ada ekspektasi buat tertarik gitu, gak ada. Oh iya. Waktu sebelum berubah pun? Iya, karena aku ngerasa beda itu udah dari kecil. Jadi aku ngerasa diri aku perempuan itu udah dari kecil. Umur? Ketertarikan umur. Kalau dari kecil, dari aku udah mulai tahu pergaulan, pertemanan gitu. Aku dulu lebih milih pertemanan sama perempuan, anak-anak cewek gitu, mainan-mainan cewek. Di sekolah ya? Di sekolah juga kayak gitu. Tapi aku kan di umur 3 tahun, 4 tahun gitu, TK gitu kan belum ngeh kalau aku ada perbedaan. Papa mama sadar? Papa mama yang sadar. Terus usaha mereka apa saat itu? Gak ada yang ngizinin. Maksudnya kayak diajak ke mall gitu, diajak keluar gitu, ada mainan cewek gitu, kayak ada baju dress gitu, aku mau ini. Gak ada yang ituin. Didiemin aja? Didiemin aja. Dibeliin? Enggak. Oke. Papa aku sih yang kayak ya udah nggak apa-apa. Kayak mainan cewek gitu, ya udah nggak apa-apa, karena papa dari dulu emang manjain banget ke aku. Masih positive thinking juga kali ya. Masih positive thinking. Iya, anak gitu. Minta apa, ya udah dikasih lah, pengennya itu gitu, daripada nangis, masih kayak gitu papa. Oke. Jess, berarti kamu berubah umur berapa ya? Maksudnya fisiknya kamu berubah? Transisi itu 19-20 tahun. Lulus SMA pokoknya, sekitar segitu ya, lulus SMA. Pergi ke Thailand? Langsung ke Thailand. Sendiri? Ada temenin temen yang udah pengalaman di sana. Oke, gak izin mau apa-apa? Izin pasti. Aku apapun izin, apapun yang ada dalam hidupku, kayak ini tadi telepon barusan, ini mau lanjut lagi podcast gini sama kakak gitu. Baru sampai gitu. Apapun aku izin. Aku bilang pasti. Dan mereka taunya kamu ke Thailand mau ngapain? Aku kasih tahu. Iya, mau apa-apa ngasih. Dengan drama-drama sebelumnya. Pasti panjang banget tuh, kebayang sama aku tuh. Iya, dengan drama-drama. Akhirnya yang memenangkan antara mama sama papa kan pasti harus ada yang ngalah tuh, ngasih tahu satu sama lain. Kayaknya mama ya. Kayak ya udahlah pak gitu. Wow, berat banget sih.
Ya. Oke, berarti bisa dibilang kamu mantan ada berapa? Aku nggak gila-gila cowok sih Kak sebenarnya. Oh ya? Kayak yang aku tuh mikirnya gini, aku nggak pernah nyari cowok. Kalau ada cowok, ayo, nggak ada yang nggak akan nyari aku. Maksudnya kayak yang, kalau teman aku kan banyak yang trans kayak gini, kayak yang cari-cari cowok di dating app kayak gitu. Kalau aku nggak. Sengaja nyari. Kalau aku nggak. Kalau ada yang ngedeketin gitu ya, chattingan intens gitu baru jalan. Tapi kan kamu butuh sosok yang menyayangi kamu, merhatiin kamu. Dari mama aku udah dapat semuanya. Beda gak sih Jess? Orang tua sama pasangan? Beda pasti. Tapi kayak ngerasa even aku gak punya pasangan pun, kalau masih ada orang tua aku, hidupku masih biasa aja, masih baik-baik aja gitu. Wow. Kayak gitu. Kaget aku denger jawaban ini. Maksudnya dengan looks kamu yang kayak gini, kayaknya gak mungkin deh gak ada cowok-cowok yang effort buat deketin. Banyak, tapi ya pilih-pilih juga sih. Harus dong, harus. Karena dilihat juga dari effortnya kayak gitu kan. Tipe cowok yang bisa memenangkan hati kamu yang kayak apa? Yang mau diajak ketemu orang tua aku. Maksudnya, let's say kamu kenalan sama dia, bawa mama. Iya, bawa ke mama, ini ada temen cowok aku lagi dekat gitu. Iya, kamu ngomong gitu sama mama. Iya, yang sebelumnya juga. Apapun ku ceritakan ke mama. Oh iya. Aku kasih tahu. Oke, balik lagi kayak yang tadi. Selain yang mau ketemu sama mama dan nerima orang tua kamu, apalagi kriterianya? Fisik kayak, terus juga karakternya. Yang baik pastinya ya. Yang baik, yang perhatian. Kalau fisik sih, kalau aku lebih mainnya ke perasaan ya kayak. Ke perasaan, tergantung dia cara nge-treatnya ke aku. Oke, fisik gak penting ya. Fisik. Jadi dia botak, buncit, kumisan juga gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Tapi perhatian. Tapi aku yakin sih, pasti nih semenjak kayak kamu sekarang ada di mana-mana, terus orang semakin mengenal kamu. Aku berani taruhan kalau kita ngecek DM kamu tuh isinya pasti cowok semua. Oh ya. Kamu ngecekin gak? Ngecekin, gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali? Gak ada sama sekali. Gak ada yang kayak kehilangan banget masa-masa dulu yang aku cuma dikenal warga Solo. Aku influencer kan Kak. Dikenal cuma sebatas warga Solo aja. Kalau sekarang kan udah seluruh Indonesia lah. Mungkin ya. Ya itu tadi aku kayak kehilangan privasi. Apa yang kamu rindukan dari yang sebelumnya emang? Privasi apa sih yang sampai hilang? Mungkin tuh kayak cowok mikirnya udah terkenal sekarang jadi takut deketin kayak gitu. Kenapa harus takut ya? Makanya nggak tahu juga. Aku dari pikiran aku sendiri sih. Oh, aku kira ada yang ngomong sama kamu. Nggak ada. Tapi mikirnya kayak gitu. Kayak dulu tuh banyak banget cowok pengen ngedeketin chattingan gitu. Sekarang udah nggak ada sama sekali. DM pun nggak ada. Masa sih? Iya. Kita cekin gak sih? Boleh dicekin. Oh iya? Iya. Ya, bete dong. Enggak juga. Enggak. Wah, kalau gak ada yang deketin kamu, dengan kamu yang sekarang menjadi lebih dikenal banyak orang, aku sih masih sanksi ya. Harusnya tetap ada sih beberapa orang yang makin gila dan nekat ya, sih kayak. Atau gini, dari yang masa lalu kamu ada yang balik lagi gak? Gak ada. Di momen yang sekarang nih? Gak ada. Gak ada sama sekali. Malah yang biasanya dulu sebelum aku masuk ke podcast gitu ya, itu tuh masih ada cowok yang chat intens gitu, nanyain kabar, ngajak ketemu gitu. Setelah aku di public gitu, udah lost kontak aja. Kenapa? Dan aku pun tipe orang yang kalau nggak dicat duluan aku nggak bakal chat. Secuek itu kamu dingin banget ya? Dingin banget kamu ya. Emang nggak ada yang kamu suka banget sampai yang kamu yang kejar dia? Sesuka apapun aku orangnya introvert Kak. Jadi kayak ya udah, aku suka sama cowok gitu aku tahan. Kalau maksudnya pengen ngechat, pengen call gitu ya, tapi kayak nggak ada keberanian. Kasihan loh dipendam. Iya makanya. Tapi abis itu dihibur aja sendiri, kayak buat main atau sama teman gitu. Oke, berarti kamu butuh banyak distraction tuh, buat ngalihin pikiran kamu supaya nggak kayak ke cowok gitu. Sakit hati terberat kamu kapan? 1,5 tahun yang lalu. Yang terakhir ini. Trauma banget. Trauma? Ini sampai trauma berarti ada sesuatu nih. Kenapa tuh? Boleh diceritain nggak? Ada cowok. Seumuran? Seumuran. Influencer juga? Enggak dikenal, jauh juga. Maksudnya
yang banyak orang tahu. Sorry, tapi dia tahu siapa Jessica? Tahu. Dan dia terima itu? Selama jalan terima. Berapa lama? 1 tahun lebih kayaknya. Lumayan loh itu. Lumayan. Dan selalu sama mama kalau pergi? Apanya? Kalau kalian pergi selalu sama mama? Enggak juga. Maksudnya enggak yang selalu sama mama. Maksudnya aku misalnya ada kenalan temen cowok yang lagi dekat gitu, aku bawa pulang, aku kenalin, ya udah, menurut mama gimana tadi cowok yang itu? Lucu banget ya. Kayak gitu. Baik ya menurut mama, ya yang penting bawa kamu ke positif gitu. Wah, ini lucu banget sih, unik banget. Nah, balik lagi ke patah hati kamu yang terakhir adalah patah hati terberat. Sampai kamu trauma. Kenapa ditinggal nikah? Ditinggal balik sama mantan. Aduh. Dan mantannya? Jadi sebelumnya gini Kak, aku jalan sama dia kan. Apapun aku support gitu. Kayak dia mau berangkat kerja di kapal layar. Oke, pelayaran. Jarang ketemu dong. Setahu aku kalau pelayaran tuh kayak 3 bulan sekali loh pulangnya. Terus? Jadi kayak yang intens banget, chattingan gitu, ditemenin sama aku buat progresnya dia, apa namanya, kayak gitu kan, kayak yang ngambil ijazah kayak kemana, ke sini ke situ gitu. Aku support terus, aku support. Jalan 4 bulan 5 bulan itu lost kontak selama 3 bulan sebelum dia balik ke Indo. Terus kontak, dia pulang-pulang udah posting sama mantannya. Oh ya. Balikan sama mantannya. Kayak yang semua dimentahin, yang kemarin-kemarin itu aku jalan sama dia. Apapun aku support gitu. Setelah dia balikan sama mantannya. Supportnya dalam bentuk nemenin uang juga. Iya, kamu keluar uang buat cowok. Jangan mau atuh. Ya sesayang itu, aku secinta itu. Kalau udah itu kamu jadi bucinan berarti. Kalau udah bucin ngasih segalanya. Iya, ngasih segalanya. Tadi aku bilang juga kan, aku nggak bisa yang kayak ngungkapin kok gini sih, kok gitu sih. Kayak kalau nggak chat duluan nggak bakal aku chat. Kalau kamu nggak bahas tentang itu juga aku nggak akan bahas. Kayak ya udah, hilang aja sampai sekarang. Mungkin nggak karena kamu terlalu cuek jadi dianya berpaling ke yang lama. Nggak deh kayaknya. Ada momen berantem sebelum lost contact dan dia balikan? Ada momen berantem diam-diaman gitu. Karena selingkuh? Enggak sih, kayak lost kontak aja, jadi itu. Seingat aku ya, karena udah lama juga. Masa nggak ada sebab sih? Biasa ada trigger tuh. Nggak ada sebab. Ya kayak yang pasangan gitu berantem kan biasa kan, kayak terus abis itu lost kontak. Udah abis itu hilang aja. Seingat aku sih berantemnya apa lupa ya, karena nggak balas chat atau karena dia udah istirahat tapi nggak chat aku apa gimana gitu. Kamunya bete. Akunya bete. Diam-diaman, abis itu udah hilang aja abis itu. Ya ampun, sepele banget ya. Sepele banget. Nyesel gak? Enggak sih, karena emang aku kayak gitu, maksudnya kayak yang gak berani ngechat duluan. Kalau dia nggak ngechat ya udah 2 tahun 3 tahun juga nggak akan ku chat. Iya, cuek banget kamu. Oke, let's say dia sekarang masih sama mantannya yang dia balikan itu. Masih. Bisa lawan dia putus terus dia kontak kamu? Yakin? Kamu pernah cinta banget loh sama dia. Tapi nggak bisa deh kayaknya. Udah mati rasa. Aku tuh sampai yang tahu itu langsung udah benar-benar kayak dunia tuh berhenti saat itu juga. Waktu sholat tuh sampai benar-benar nangis dari yang Allah Akbar sampai selesai sholat, sampai amin itu benar-benar aduh, segalau itu, sehancur itu, gak galau lagi, kayak dunia tuh berhenti, nggak pengen makan, nggak pengen ini. Ya ampun, iya. Apa sih yang buat dia sebegitunya? Gak tahu. Aku nggak tahu alasan aku bisa sayang dan cinta itu sama dia. Aku kalau suka sama cowok ngalir aja. Mungkin the way dia nge-treat kamu kali, atau nerima kamu ya. Mungkin ya. Kayaknya ke situ deh. Nah tapi waktu kamu sehancur itu, segalau itu, gak ngelakuin galau yang aneh-aneh kan. Biasanya tuh kadang kalau lagi galau, orang kalau hancur banget tuh mau nekat, misalnya kayak apapun lah yang membahayakan diri sendiri gitu. Enggak, minum antimu, aku buat tidur. Lucu lagi. Iya, aku kalau kebanyakan, kalau pusing banyak pikiran gitu ya, aku minum antimu biar tidur lama. Aku bisa tidur lama, Kak.
Kalau minum antimo bisa sampai 1 kali 24 jam bisa tidur. Itu parah sih, hibernasi itu namanya. Tapi kan nggak hilang masalah pas bangun. Nggak hilang, maksudnya kayak yang ya udah deh bisa relax pikiran sama badan aja, kayak capek gitu, harus overthinking terus, kayak mikirin mending tidur aja. Terus nyebelinnya udah nyari distractionnya lewat tidur minum antimo, pas mimpi ketemunya dia, ya nggak hilang-hilang deh. Gitu. Tapi sempat nyari penggantinya? Nggak, ya aku bilang tadi aku nggak pernah nyari. Ini luar biasa sih untuk kamu yang sekarang lagi semua orang tahu. Kamu punya fisik yang luar biasa. Aku yakin kayak banyak banget teman-teman cewek kamu yang pasti juga mungkin iri ngeliat kamu dan bakal bilang kayak gue gagal deh jadi perempuan gitu. Terus kamu gak gila-gila cowok gitu. Dan tapi aku sih ngambil satu poin ya, kamu kayaknya anaknya polos banget deh. Polos, nggak tahu, nggak kayak kan orang yang menilai. Ada gitu-gitunya sih, ada kayak polosness-nya gitu. Kayak tadi minum antimo itu lucu banget sih menurut aku gitu loh. Dan kamu kayak, dan gak banyak orang tahu juga itu. Oh iya, ini baru ngomong sekarang nih. Yes, hebat aku nguliknya berarti. Oke, iya bingung juga ya, kamu tuh nggak punya selera yang kayak harus Indo, harus bule, harus apa? Cina aku. Chinese. Chinese. Aku suka lagi sama Chinese. Dan yang terakhir Chinese. Oh. Cindo. Ya, cewek cowok Cindo emang lagi lucu sih. Oke, nah aku pernah dengar juga katanya kamu setelah umroh ya kemarin. Katanya ada apa bilangnya, bisikan atau ada feeling ya katanya untuk katanya segera balik, jangan terlalu berlama-lama dengan kondisi yang kamu yang sekarang. Kayak lebih ke perenungan aja sih, kayak pulang umroh tuh di pas umroh tuh kayak nggak ada ngerasa gitu, nggak ada feeling yang kayak gitu. Tapi nggak ada kejadian aneh-aneh ya? Nggak ada, yang aneh-aneh nggak ada. Oke. Setelah pulang umroh selang berapa ya, 2 hari 3 hari gitu, kayak malam overthinking nggak bisa tidur tuh, tiba-tiba kepikiran mati. Oh iya. Iya, kepikiran mati terus mikirnya masa mau mati dalam keadaan kayak gini sih, kayak yang aku kan muslim ya kayak. Kayak muslim tuh di Islam ajarannya cuma ada cowok sama cewek. Kalau aku nyalahin kayak gini apa enggak, kayak mana nanti kehidupanku setelah dari ini. Kayak gitu, mikir kayak gitu, udah ketakutan sendiri aku dari situ. Mimpi ya? Kebayang doang. Jadi kayak mikirin, tiba-tiba diam gitu. Abis main handphone capek kan mata, ditaruh aja handphone di sebelah aku. Tiba-tiba kepikiran mati. Sendirian di kamar mikir kayak gitu. Wah, berarti jadi kamu sangat dilema ya. Di satu sisi kamu tahu apa yang kamu lakukan salah. Tapi di satu sisi ya gue ngerasa ini gue. Iya. Kayak gitu. Berat sih jadi kamu. Makanya. Kayak aku mikirnya, misal pun nanti aku transisi lagi sesuai kodrat aku, balik lagi, harus mulai dari mana aku bingung. Maksudnya? Ya maksudnya harus mulai dari mana, aku udah sejauh ini. Udah sejauh ini, mulai dari mana? Yang aku bingungin saat ini itu. Dan kapan? Itu sih. Itu. Nah, gini katanya kan memang mama juga mintanya balikin lagi gitu ya. Sorry. Kamu kan udah punya payudara. Emang bisa ya? Kayak kamu misalnya terpengen balik jadi Bagas lagi. Nah, itu salah satu alasan mama ngizinin aku buat surgery bagian dada. Karena aku kasih penjelasan ke mama. Aku explain pelan-pelan, ini tuh caranya tuh kayak gini. Jadi ini tuh yang dimasukin ini implan bukan cairan. Jadi kapanpun kita mau lepas, kapanpun aku nanti mau balik, jadi aku bisa lepas. Hilang lagi? Iya, diambil lagi. Oh ya? Jadi itu tuh cara ngomong kasarnya aja ya, kayak balon doang Kak, kayak balon dimasukin dan kapanpun bisa diambil. Oke, tapi balon waktu nanti misalnya diambil lagi ada kayak bekas gak sih, masih kayak besar atau misalnya kayak bentuknya? Kurang tahu sih kalau itu. Karena kan tapi yang pasti bisa diambil lagi. Bisa diambil lagi. Iya. Aku jadi mikirin ada di posisi kamu ya, berat sih. Berat banget. Kadang orang tuh
nggak ngerasain. Jadi kadang enak aja enteng kayak netizen gitu ngomongnya, yang komen-komen gitu, cepat buruan balik gini-gini, azab. Astagfirullahaladzim, bawa azab. Tuhan gitu, dilaknat Tuhan. Di dunia tuh cuma ada cewek cowok, nggak ada siluman kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh bacain ya kayak gitu, Jess? Nggak pernah bacain, tapi kadang kan kelewat gitu, ada notif. Nggak sengaja gitu. Kadang mau ngebalesin gitu, aku balesin gini, aku emosi gitu, aku balesin, aku ketik doang, habis itu aku hapus lagi. Mikir panjang ya. Iyalah, nggak ada gunanya juga. Iya, mungkin memang yang Jessica lakukan tidak benar, tapi kan belum tentu mereka yang menghakimi lebih benar. Iya. Menurut aku concern sama hidup masing-masing aja gak sih? Iya, saat ini sih aku ya udah jalanin aja kayak gini, selagi aku nggak merugikan orang lain. Yeah. Ibarat aku hina di mata dunia, tapi belum tentu di mata Tuhan. Iya. Kayak gitu mikirnya kayak gitu aja, ya udah. Do the best aja buat diri aku. Dan kamu tetap sholat ya? Sholat terus. Tapi maksudnya kayak ya udah sholat sebagai laki-laki kan? Iya, sebagai laki-laki. Pakai celana panjang aja, pakai kaos, t-shirt gitu. Oh iya, atau sarungan gitu ya? Gak bisa pakai sarung. Kenapa? Gak tau, dari dulu gak bisa pakai sarung. Gak tau caranya pakai sarung. Gak tau caranya. Berarti gak pernah perang sarung ya dulu kecil? Gak pernah. Enggak dong, masa perang sarung? Iya. Waduh, nah sekarang fokusku gini ya. Let's say Jessica balik menjadi Bagas. Tapi kan tadi kamu bilang kamu tidak ada ketertarikan sama perempuan. Yang penting aku meninggal dalam keadaan laki-laki. Serem banget ya dia mau meninggal. Serem banget. Karena kita tujuannya apa sih manusia ya kan? Karena aku dulu mikirnya tuh sebelum ada hidayah atau panggilan hati tadi ya, kayak ya udah jalan aja, aku nyaman kayak gini, mau jadi apapun aku besok nanti atau selanjutnya kehidupanku, ya udah aku kayak gini aja sampai mati pun. Gila, kayak, sempat mikir gitu ya? Sempat mikir kayak gitu, kayak jalanin aja udah. Tapi setelah pulang umroh itu kayak masa mau sampai besok kayak gini terus, sampai tua kayak gini terus. Gila ya, berarti dengan umroh itu banyak hal yang kamu dapatin ya. Semua pikiran kamu yang tadinya mau ya udah gue akan kayak gini sampai gue mati, dan itu berubah seketika gitu. Berubah seketika. Wow, berarti respon mama seneng banget dong. Makanya itu tadi mama, ya udah kamu rubah. Yang penting kamu nambah, jangan kurang. Kayak ini kan nambah, bisa dikurangin lagi. Nah kalau kita ngurangin bagian dari tubuh kita, ngebalikinnya lagi gimana? Kayak gitu dari mama. Nah mama tuh ngasih spesifiknya tuh jangan pernah potong bawah. Jangan dirubah yang bawah. Jangan dirubah. Tapi sempat pengen rubah. Enggak. Dulu sebelum umroh. Enggak ada. Emang nggak pernah kepikiran? Setengah aja gitu. Masih takut dosa. Masih takut dosa meskipun aku kayak gini udah berdosa besar. Maksud aku waktu kamu rubah kayak sorry ya, atas ke perut lah gitu. Itu pasti kamu lihat hasilnya, gila keren banget ya. Ini yang gue mau gitu-gitu kan. Terus sempet mikir kayak lanjutin lah gitu. Sebelum umroh nih ya aku bicaranya ya. Emang enggak dari dulu. Sedikit pun tidak pernah terlintas. Tapi aku sekali lagi aku objektif. Aku bilang Jessica salah tetap. Tapi aku salut kok kamu fair banget ya. Fair masalah apa? Kejujuranmu ke siapapun, ke cowok-cowok yang deketin kamu. Ya karena aku lebih baik dicintain, disayangin sebagai aku yang saat ini, dengan backgroundku, dengan apa yang ada dalam diriku. Aku nggak mau dicintain sebagai orang lain. Jadi kalau aku disukai cowok, tapi cowoknya itu tahu fisik aku kayak gini dan dia taunya aku perempuan gitu, itu bukan aku. Kamu ngerasa membohongin dia ya? Tapi kamu tahu gak sih kenapa aku sampai bilang kamu fair banget? Kenapa? Banyak loh yang gak mau ngaku. Iya. Banyak loh yang harus berbohong. Aku pikir ya ini salah juga sih, menyamaratakan. Tapi aku pikir memang kayaknya cara mereka emang kayak gitu deh. Ternyata gak ada kamu yang masih pengen jujur, masih fair. Kamu tahu kan maksudnya kayak berapa banyak orang yang tidak mau mengakui, bahkan membohongi laki-laki. Itu sih dari mama, soalnya didikan mama juga. Mama tuh apapun sama siapapun, kenal siapapun, kenalan baru, jujur yang utama, jangan pernah mengecewakan orang. Itu yang aku tanamin. Jangan pernah mengecewakan orang. Meskipun kamu dikecewakan sama orang, gak usah dibales.
Jangan pernah ada dendam juga, mama ngajarinnya. Jangan pernah nyimpen dendam. Siapapun yang jahat sama kamu, oh ya udah cukup tahu aja, jauhin. Jangan pernah balas, jangan pernah punya dendam. Dan kamu selalu lakuin itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, aku bisa bilang gitu karena pernah banget ada trans juga mungkin bisa dibilang. Terus dia deketin teman aku, tapi menurut aku dengan cara yang tidak fair. Jadi mereka itu kayak ketemuan, mereka makan, dinner, terus lanjut kayak minum segala macam. Dan memang teman aku ini nggak tahu kalau si trans ini adalah seorang trans, bukan pure cewek gitu. Nah terus singkat cerita, mereka lanjut kayak ke bar atau ke klub gitu, mereka minum, mereka mabok. Dan tahu kan apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Dengan kondisi temanku mabok, transnya sedikit mabok, mereka pulang bareng dan bla 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 bla. Terjadilah sampai kebesokannya pagi atau siangnya dia baru bangun dan dia kayak baru ngeri main semuanya, dan dia sangat kecewa di situ gitu loh. Dan parahnya kenapa kejadian itu malah bukannya menjadi sesuatu yang harusnya transnya say sorry atau menjelaskan sesuatu, malah diceritakan gitu. Kayak ya temanku sempet agak stres sih karena dia harus jadi bahan omongan orang gitu. Makanya aku bilang, oh kok kamu fair banget ya gitu. Apakah pernah kamu ngerasa kayaknya kalau gue kayak gitu gue akan makin dibenci gak sih dengan kondisi dan sifat yang double kill banget buat orang gitu? Sempat mikir kayak gitu atau kayak ya udah emang gue kayaknya nggak akan pernah kayak gitu deh gitu? Pernah dijebak soalnya. Kamu yang dijebak? Iya. Dijebak sama nggak temen juga, kayak di satu restoran gitu ya. Di Solo. Dikenalin sama cowok gitu. Dulu aku masih kerja di bar, di salah satu lounge. Oke. Di Solo. Kamu fisikmu sudah seperti ini? Udah seperti ini, as a GRO dulu. Jadi itu waitersnya bilang kalau ada yang mau kenalan sama kamu. Udah tahu belum aku transformer, aku bilang gitu. Udah tahu belum kalau aku trans gitu kan? Terus udah tahu. Udah kenalan. Ternyata dia nggak tahu. Berarti waitersnya jahat. Terus. Dan ini posisi tamu ya, customer gitu ya? Tamu. Terus. Udah dibentak-bentak kayak yang jijik banget gitu si customernya itu. Kayak udah didorong gitu. Ya ampun. Gitu. Padahal aku udah bilang kan, aku gak akan mau kenalan sama cowok kalau dia belum tahu aku kamu trans. Siapa ya. Nah, akhirnya ketahuan juga. Itu udah lama banget kan, udah 2017 kayaknya. Hah? Kamu berarti udah lama ya perubahan ini ya? Udah lama. Oh. 2017 kamu baru lulus sekolah banget. 2015 aku lulus sekolah. Iya, berarti itu 19 tahun. Ya masih muda banget. Wait, kamu dibentak-bentak di tempat? Di tempat. Apa triggernya dia tiba-tiba ngebentak-bentak? Ya karena dia tiba-tiba tahu aja, nggak tahu ngehnya dari mana. Kan kamu samperin nih kenalan, ngobrol. Udah kayak pegang-pegang tangan gitu ya maksudnya. Yeah. Pegang-pegang tangan gitu. Yeah. Gak tahu dia taunya dari mana, kayak ngerasa langsung gini, langsung nengok ke aku. Setelah kayak udah lama ngobrolnya, nggak tahu ngehnya dari mana. Okay. Namanya lagi di klub kan, di itu. Ya. Aku juga nggak ngehnya dia itu dari mana, aku juga nggak ngeh. Padahal kan kalau fisik sih harusnya nggak kelihatan, apalagi klub kan gelap. Iya. Dan dia udah tipsi, udah minum. Udah. Nah, tambah nggak kelihatan tuh harusnya. Atau mungkin tiba-tiba dia ngasih tahu? Mungkin bisa jadi itu. Sebelahnya tuh siapa? Ngasih tahu. Karena aku benar-benar nggak tahu dia nggak tahu aku. Karena aku kan udah bilang ke waitersnya itu. Iya. Kasih tahu kalau dia nggak tahu, aku nggak mau. Oke. Dibentak-bentak sampai fisik gak? Didorong, tiba-tiba didorong. Jadi jatuh? Yang duduk sebelah enggak yang jatuh. Didorong terus ditunjuk-tunjuk. Tapi ngomong apa aku lupa. Ya karena kamu shock. Iya. Jadi kamu gak akan inget sih. Malu banget itu di depan umum. Ya ampun. Ya udah di situ. Dari situ aku sebisa mungkin mau kelihatan cewek apapun jujur. Dan besok kamu masih sanggup untuk kerja? Biasanya pasti kayak mager gak sih, kayak aduh kayak gue males deh. Takut ketemu lagi. Keren banget kamu. Siapa yang kamu lakukan ke waiters itu?
Diemin, aku diemin. Gak kamu tegur? Respon dia saat itu, saat kamu dibentak-bentak? Dia nggak lihat, kebetulan nggak lagi ada di venue. Oke, tapi kan pasti kan ada keributan besar. Pasti tahu, iya pasti kan, tahu. Makanya aku diemin. Gak aku lihat mukanya. Selama kalau kita ketemu nggak aku lihat mukanya. Pastilah kecewa banget. Berarti kamu di dunia kerja, pengalaman kerja kamu selain jadi apa GRO, apa lagi? Itu aja sih selama aku itu GRO doang. Berarti waktu kamu jadi GRO tuh penampilan kamu udah kayak gini. Wow, menarik sekali hidup kamu. Ya. Terus sekarang ke depannya apa aja sih yang mau dikembangin, yang mau digarap, yang mau diwujudin? Apalagi sekarang bisnis, makin terkenal kan? Mau bisnis skincare. Oke, wah itu sangat menjanjikan tuh. Makanya mau fokus di situ aja sambil jalan. Di entertain, seneng jalaninnya? Dengan lelahnya itu kayaknya ya jalanin sanggupnya semampunya. Tapi tidak dijadikan yang utama gitu ya. Happy tapi? Happy. Sempat kepikiran gak pengen jadi artis? Enggak kepikiran, let it flow aja gitu kalau aku. Yang kamu pengen banget selain skincare, kalau emang gak pengen jadi artis? Pengen punya butik dari dulu. Jago gitu. Desain? Enggak desain, kayak butik jualan baju aja kan. Jualan baju bukan desain. Kayak butik baju-baju cewek gitu. Suka. Bisa tuh kamu kayak awalnya apa sih bilangnya kalau yang cewek-cewek pada ke Thailand tuh? Just tip gitu, iya. Coba tuh kan kamu sering ke sana. Bisa banget tuh mulai dari situ. Iya. Baru ke skincare. Gitu. Fokus skincare dulu. Gimana so far mau ngejalanin bisnisnya? Ada kendala? Enggak sih sejauh ini. Ada teman yang nge-guide? Ada. Ya, karena menurutku banyak banget. Di Jakarta juga, makanya bakal sering bolak-balik. Ada kepikiran bakal stay di sini? Gak ada. Belum ada mungkin ya. Iya, kalau kamu emang akan bangun suatu usaha di sini, kayak kamu bakal stay di sini deh. Mungkin bisa jadi. Kalau saat ini belum ada. Kalau marketnya lebih banyak di sini, mungkin bisa jadi di sini. Kira-kira mama papa bakal ngasih gak ya? Kasih. Kalau kamu kayak tinggal di luar kota sendiri gitu. Kasih. Selalu dukung, asal dalam hal positif mama. Jangan pernah merugikan orang, jangan pernah nyentuh narkoba, itu aja mama. Tapi sentuhlah laki-laki gitu. Wow, seru banget sih ngobrol-ngobrol sama kamu. Banyak hal yang baru aku tahu akhirnya. Dan aku melihat sosok yang kayak tadi aku bilang polos, tapi punya keteguhan dan ketegaran hati. Dan bagusnya hatimu tuh bukan yang pendendam ya. Padahal kalau dilihat-lihat banyak banget kejadian-kejadian konyol yang kamu hadapi dalam hidup. Apalagi dengan kondisi kamu yang kayak gini. Banyak hal yang sudah mengecewakan dalam hidup. Kalau kita nggak pasrahin ya udah, nanti takutnya jadi dalam kita yang sakit kalau kita nggak itu. Kalau banyak banget orang yang mengecewakan, kalau masih dipikirin, masih punya dendam gitu. Yeah. Dalamnya kita yang sakit. Setuju sih. Gimana Jess, semenjak kamu semakin naik ini, ada gak kayak beberapa apa ya, aku lagi menyusun kata-katanya deh, kayak ormas suatu perhimpunan yang mungkin kontra ke kamu, sampai mungkin pasti ada kayak ancaman atau apapun itu? Kalau ancaman enggak sih, kayak kemarin aja ada teguran gitu, kayak ada biro travel umroh juga. Oke. Yang kayak nyindir biro umroh aku yang aku pakai, kok bisa sih mengizinkan trans gitu buat umroh? Kok bisa kayak gitu doang? Emang harusnya nggak boleh ya? Kurang tahu juga, aku bisa kesana juga berarti kan boleh. Iya. Karena sesuai kodrat. Kecuali aku kesana aku pakai hijab. Jess, tapi kan kamu pakai kain ihram berarti nonjol dong? Enggak, di itu bagian bawahnya, sebenarnya kan bagian bawah cuma di sini doang. Nah aku sampai dada sini aku tali. Jadi bener-bener sampai yang sesek banget Kak. Pas dilepas tuh kayak merah semua. Iya, kadang kamu berusaha menutupi ya. Iya. Kalau cowok tuh harusnya kayak nyamping gitu gak sih? Harusnya. Tapi takut jadi fitnah kan. Iyalah. Tutup semuanya. Rambut kuncir. Mau umroh lagi? Dalam keadaan yang sudah berbeda nanti. Yang sudah berubah.
Tapi maksudnya nggak bikin kamu kapok datang ke sana kan? Nggak bikin kapok, makanya makin rindu. Pengen ke sana tapi nggak dalam keadaan yang kayak gini. Kalau misalnya tiba-tiba rezekinya ada, kayak let's say di 2024 awal, dan kan pasti kamu kalau mau berubah butuh waktu lama dong. Terus gimana? Akan diambil? Ya udah kalau waktunya diundang juga ya udah jalan aja kayak gini lagi. Walaupun kamu pengen sih udah berubah ya. Wow. Wah, aku banyak speechless nih. Ini kayaknya podcast terpasif gue ya, Dok. Gue pasif banget karena satu, aku amazing lihat kamu depan mata aku. Kedua, kayak story hidup kamu. Dan mungkin salahnya aku adalah aku setiap dengerin orang ngomong tuh selalu aku posisikan diri aku jadi dia. Gitu. Jadi aku masih yang kayak, gila ya, sebegininya ya, kayak gitu. Ya itulah. Sekarang keresahan terbesar kamu apa? Apanya? Keresahan terbesar kamu saat ini? Takut belum bisa berubah kalau orang tua nggak ada. Kadang ngebayangin ya kayak ngebayanginnya tuh ngebayangin hal buruk yang terjadi dalam hidup. Kayak misal aku lagi di sini nih, tiba-tiba nerima kabar orang tua udah nggak ada, aku masih keadaan kayak gini, itu yang aku takutin. Selalu kesana ya arahnya, entah kamunya atau orang tua kamu. Jadi aku nyamannya kayak gini, Kak. Tapi aku mau balik ke kodrat itu buat orang tua aku, bukan buat aku. Aku kalau nurutin ego aku, nurutin kemauan aku masih tetap mau gini karena dalam diri aku ini perempuan. Kalau ngikutin ego, nggak sayang sama orang tua, kamu bakal begini selamanya. Karena kamu ngerasa nyaman begini. Kalau ibarat dosa aku tanggung sendiri ya udah gini aja, karena aku nyamannya gini. Biar aja aku disiksa sampai kapanpun gitu. Kasarnya tuh gitu. Iya, kalau main batu-batuan. Main batu-batuan ya. Tapi masih mikir belakangku ada orang tuaku. Sayangnya orang tuaku segitunya, masa aku tega masukin orang tuaku ke neraka karena ulahku. Selalu deep ya ngobrol sama Jessica ya. Wah, kalau aku pribadi sih gini, Jess, aku orang yang baru kenal kamu. Aku happy bisa banyak ngobrol sama kamu. Tetap jaga hati baikmu, tetap jaga semua niat baikmu. Aku mungkin orang baru, tapi aku ikut turut serta mendoakan yang terbaik untuk hidupmu dan orang tuamu. Aku percaya kamu orang baik dan gak macam-macam sih kelihatan. Kayak first impression aku ke kamu, kalau boleh ditanya aku akan bilang ini anak polos. Ya, ini anak polos dan tulus. Amin. Pokoknya yang terbaik buat kamu ke depannya. Terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih juga. Makasih udah ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Terima kasih juga. Sehat-sehat. Pokoknya nanti bisnisnya lancar, percintaannya lancar. Semoga aku bantu doa langsung deh. Semoga pulang dari sini. Iya, Jessica gak langsung juga. Keren banget ya, langsung berubah nanti. Jessica atau Bagas bisa segera ada rasa sama cewek. Itu dulu aja, ada interesting dulu aja kan, karena kamu pikir sekarang masih mati rasa kan. Kayaknya itu akan menjadi salah satu ini gak sih, salah satu support untuk kamu semakin mau berubah di luar orang tuamu dan keresahanmu sama kematian. Entahlah, let's see aja. Siapa tahu jadi motivasi tambahan ya. Pokoknya sukses, lancar, sehat buat Jessica dan keluarga. Salam sama mama abis ini. Hati-hati pulang ke Solonya. Jangan kapok ya main kesini. Gak kapok, happy. Oh, nanti ada satu segmen di depan itu namanya tongkrongan aja. Siapa tahu nanti Jessica bisa kesini lagi. Aku akan sangat seneng bisa ngonten di sana. Karena di sana akan lebih casual. Dan aku bertiga sama teman-temanku. Boleh. Dan sejujurnya mereka hari ini pengen banget ketemu sama kamu. Pengen banget ngonten sama kamu, tapi karena kita bertiga kita harus nyatuin satu schedule. Apalagi ini dadakan. Kayak aku bilang ini harusnya nggak ada ngonten hari ini. Iya benar. Jadi ya udah, mereka cuma bilang titip salam. Salam balik. Ya, nanti kita pertemukan kamu sama James dan Adit juga. Halo Kak James, Kak Adit. Ya, James, Adit, ini Jessica. Jadi godain ya. James kan siapanya digodain sebenarnya. Oke teman-teman PSK, podcast sama kita kayaknya sudah berakhir. Bincang-bincang aku sama Jessica sangat menyenangkan, banyak pengalaman baru yang aku dapat. Dan aku senang bisa mengenal sosok baik hati ini. Support terus channel YouTube Anda Sadilo Entertainment. Terus di request siapa yang harus aku undang dan aku bawa ke sini. Sekali lagi Jessica terima kasih sudah mau hadir. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dan teman-teman juga sampai ketemu lagi di episode PSK selanjutnya. Dadah.